Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Buku Tegakkan Sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku Diktat Sholat yang kemarin sampai yang kelima. Sekarang kita lanjutkan yang keenam tentang bacaan Al-Fatihah. Karena sing nggawa buku. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, yang pertama hadis yaitu Bukhari juz 1 halaman 192, kitab yang ke-10 kitab Adzan, bab yang ke-95, hadis nomor 756, dan juga di dalam syarah yaitu dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 236.
Hadis Muslim yaitu juz 2 halaman 9 kitab 4 kitab sholat hadis nomor 38 di dalam syarahnya juz 4 halaman 100, yang artinya dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihahnya kitab. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saya baca hadis yang kedua. Tentang bacaan Al-Fatihah. Hadis yang kedua. An Ubadah, Dari Ubadah bin Samit berkata, adalah kami di belakang Rasulullah SAW pada sholat fajar atau sholat subuh, maka membacalah Rasulullah SAW, maka beratlah atas beliau bacaan itu. Maka ketika sudah selesai, beliau bersabda, barangkali kalian membaca bacaan Al-Quran di belakang imam kalian. Kami berkata, ya, ini orang yang membaca, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, janganlah kalian memperbuat yang demikian itu, kecuali dengan Fatihahnya kitab, karena sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca dengannya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Turmudi. terus bawahnya. Menurut dua hadis tersebut, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya itu. terus yang kedua. Yang kedua, menurut dua hadis tersebut satu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makmum membaca dengan keras, dengan jihar di belakang imam karena mengganggu imam. Larangan itu tidak berlaku dikecualikan untuk bacaan Al-Fatihah. Sebab meskipun makmum tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Keterangan 1. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bacaan Al-Fatihah untuk makmum ini cukup dirinya sendiri saja yang mendengarnya. Yang kedua, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa makmum tidak usah membaca sama sekali. Ada pula yang berpendapat bahwa dalam hal imam membaca dengan keras saja, makmum tidak usah membaca. Ya, kita lihat hadisnya dari yang pertama tadi tentang bacaan Al-Fatihah. Yang ke-6, An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, Ana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda,
la sholata, tidak ada sholat, liman lam yakra, bagi siapa yang lam yakra, tidak membaca bi fatihatil kitab, pembukaannya kitab. Maksudnya apa? Al-Fatihah. Ya, jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita la sholata, tidak ada sholat, ora ono sholat, liman, bagi siapa yang lam yakro, ya, bagi orang yang tidak membaca bi fatihatil kitab, yaitu tidak membaca pembukaannya Alkitab, maksudnya yaitu surat Al-Fatihah. Ya, jadi ini kalau kita lihat dalam hadis ini menunjukkan apa? Setiap kita sholat itu diperintahkan untuk baca Al-Fatihah, ya, di setiap rakaat, ya, karena Rasulullah mengatakan di sini la sholata, ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, hadisnya yaitu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu kita dalam kitab Bukhari sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Terus yang kedua, hadis yang kedua, An Ubadah bin Samit qala kunna khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah bin Samit qala, dia berkata, kunna adalah kami itu khalfa, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sholatil fajr, di waktu sholat fajr, yaitu sholat subuh. Faqara'a, maka membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa thaqulat, maka merasa berat alaihi atasnya al-qiraatu, yaitu akan bacaannya. Falamma, maka tatkala farongo, selesai, qala, maka Nabi bersabda, la'alakum, ya, la'alakum, boleh jadi kalian tafra'una, yang membaca, ya, kalian membaca khalfa, di belakang imamikum, imam kalian. Qulna, maka kami berkata, na'am, ya, hada ya Rasulullah, ini, ya, ini orangnya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, la taf'alu, ya, maka Nabi bersabda, la taf'alu, janganlah kalian berbuat seperti itu, atau jangan berbuat seperti itu, ya. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, janganlah kalian berbuat seperti itu, illa, kecuali bi fatihatil kitab, kecuali dengan bi fatihatil kitab, yaitu kecuali membaca Al-Fatihah. Fa innahu, maka sesungguhnya, la sholata, tidak ada sholat, liman, bagi orang yang lam yakra, tidak membaca biha, padanya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 217, kitab yang kedua, kitab sholat, bab 134, hadis nomor 823, dan di dalam syarahnya juz 3 halaman 45, dan juga diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi juz 2 halaman 177, kitab yang kedua, bab yang ke-115, hadis nomor 211, ya. Itu kita baca artinya secara lengkap. Jadi dari Ubadah bin Samit berkata, adalah kami di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pada sholat fajar, sholat subuh, maka membacalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beratlah atas beliau bacaan itu. Maka ketika sudah selesai, beliau bersabda, barangkali kalian membaca bacaan Al-Quran di belakang imam kalian. Kami berkata, ya ini orang yang membaca wahai Rasulullah. Beliau bersabda, janganlah kalian memperbuat yang demikian itu kecuali dengan Fatihahnya kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca dengannya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, jadi di dalam hadis ini, jadi Rasulullah SAW itu ini yang menerangkan tadi siapa? Ubadah bin Somit. Dia itu berkata, kami itu pernah sholat, yaitu di belakangnya Rasulullah SAW di waktu sholat subuh, sholat fajar. Ya, maka Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran, membaca faqara'a, maka membacalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terasa berat atas beliau akan bacaannya. Jadi seorang imam apabila dia itu membaca Al-Quran, terus di belakangnya ada orang yang membaca, itu apa? Akan merasa berat, merasa terganggu, ya. Seperti Rasulullah SAW ini, padahal ini bacaan Al-Quran, ya. Seorang imam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam, ya, dia membaca waktu sholat, membaca, terus di belakangnya ada orang yang membaca, itu terganggu, ya. Apalagi hari ini, ya, ada orang sholat malah rame, ada orang yang sholat malah ya omong-omongan dewe, ada orang sholat malah membaca Al-Quran, ya. Ini sebenarnya mengganggu orang yang sholat, ya. Nah ini dalam kisah hadisnya ini, ya, Rasulullah SAW membaca, terus di belakangnya ada orang yang membaca, sehingga Rasulullah SAW itu merasa berat, sampai akhirnya Rasulullah SAW setelah sholat itu bertanya kepada para sahabat, ya, yaitu bertanya kepada para sahabat, ya, barangkali kalian membaca bacaan Al-Quran ya di belakangnya imam kalian, ya. Akhirnya dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, ada yang membaca di belakang ini orangnya. Sampai Rasulullah, sahabat yang lain mengatakan, ini loh ya Rasulullah yang membaca itu. Akhirnya Rasulullah SAW menerangkan, menjelaskan, ya, janganlah kalian itu berbuat yang demikian kecuali bi Fatihatil Kitab, kecuali membaca Al-Fatihah, ya. Jadi intinya apa? Jangan sampai mengganggu, ya, mengganggu seorang imam di waktu sholat berjamaah, ya. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu apa? Untuk membaca Al-Fatihah, ya. Kalau nanti di penjelasan yang lain itu membacanya itu apa? Sir, tidak dikeraskan seperti imam, ya. Jadi kalau imamnya membaca keras, khususnya di waktu maghrib, isya sama subuh, ya, tetap makmum itu ada yang mengatakan sebagian ada yang mengatakan membacanya disirkan, ya, orang dibanterne makmumnya, tetapi tetap membaca Al-Fatihah. Ini nanti keterangannya di bawah, ya. Jadi di sini kalau di dalam hadisnya ini Rasulullah SAW memerintahkan orang itu untuk membaca Al-Fatihah, dan Rasulullah menjelaskan la sholata liman lam yaqra biha,
Ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca biha dengannya, yaitu dengan Al-Fatihah tadi. Ya. Terus keterangan menurut dua hadis tersebut, yang pertama, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya itu. Ya, jadi di sini menurut dua hadis tadi, ya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya itu. Jadi di dalam sholat kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW setiap rakaat baca surat Al-Fatihah. Ya, seperti anak-anak kecil banyak yang sholat nggak membaca. Mulane wayahe sholat telate keri, ya, terlambat, ya, akhirnya tidak membaca. Ya, ada kalau di sini dijelaskan pokoknya apa, orang itu tidak sah, ya, sholat seseorang itu tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi di sini mari kita usahakan untuk membaca surat Al-Fatihah. Mulane hari ini mulai, ya, kita pelajari surat Al-Fatihah mulai dari bacaannya, makhrajnya, ya, terus artinya, kandungannya, ya, maknanya. Itu harus kita pelajari sehingga kita dalam sholat itu enggak kesusu, enggak cepet-cepet ndang bar. Ya, apalagi kalau kita itu ngerti apa bacaannya ben bener ke piye, makhraje sing bener ke piye. Ya, setelah itu nanti belajar artinya, belajar lafdhiyahnya, ya, terus belajar kandungannya atau tafsir dari surat itu, ya, sehingga nanti apa bisa menimbulkan kekhusyukan di dalam sholat. Terus menurut hadis tadi yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makmum membaca dengan keras, dengan jihar di belakangnya imam karena mengganggu imam. Larangan itu tidak berlaku dikecualikan untuk bacaan Al-Fatihah, sebab meskipun makmum tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ya, kalau di sini dijelaskan bahwasanya seorang makmum, ya, dilarang oleh Rasulullah SAW itu membaca dengan keras, dengan banter, ya, di belakangnya imam mocone dikeraskan, itu mengganggu imam, ya. Dan larangan itu tidak berlaku dikecualikan untuk bacaan Al-Fatihah. Ya, tapi bagi kita kalau bisa jangan sampai mengganggu imam. Ya, carane baca Al-Fatihah piye ben ora mengganggu imam. Ya, itu. Keterangan menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bacaan Al-Fatihah untuk makmum ini cukup dirinya sendiri saja yang mendengarnya. Nah, ini kalau menurut Abu Hurairah, ya, bacaan Al-Fatihah itu untuk makmum ini cukup dirinya sendiri saja yang membaca. Jadi membacanya tidak dibanterne, tidak sampai terdengar yang lainnya. Ya. Terus keterangan yang kedua, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa makmum tidak usah membaca sama sekali. Ada pula yang berpendapat bahwa dalam hal imam membaca dengan keras saja, makmum tidak usah membaca. Ya, ini di antara ulama itu ada perbedaan pendapat, ya, tentang baca Al-Fatihah. Ya, ada yang berpendapat
makmum itu tidak usah membaca sama sekali, wis ra maca Al-Fatihah. Ya. Jadi pendapat yang pertama saja bahwasanya makmum tidak usah membaca sama sekali. Jadi hanya ngrungokne tok. Ya, yang kedua ada pula yang berpendapat bahwa dalam hal imam membaca dengan keras saja makmum tidak usah membaca. Tapi ada yang mengatakan nek pas imam itu maca banter ya, khususnya maghrib, isya, subuh itu hanya mendengarkan saja ya. Di waktu imam itu membaca dengan keras ya, makmum tidak usah membaca. Ini pendapat yang kedua ya. Terus ini ada alasan yang ketiga, keterangan yang ketiga ya. Di antara alasannya adalah ya, jadi dua pendapat tadi, pendapat ulama tadi itu juga ada dasarnya, ada alasannya. Yang pertama, dia beralasan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni ya, wa idza qara'a fa'angsitu ya, dan apabila dia imam itu membaca maka diamlah kalian ya. Jadi nek imam maca banter maka disuruh untuk diamlah kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Terus yang alasan yang kedua yaitu di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah oleh kalian akan dia, dan diamlah kalian agar kalian dibelas kasihani. Ini alasan yang kedua. Terus alasan yang ketiga di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Daruqutni, man sholla khalfa imamin fa inna qira'atahu lahu qira'ah. Yang artinya, barang siapa sholat di belakang imam, maka sesungguhnya bacaan imam itu merupakan bacaan baginya. Hadis mursal riwayat Daruqutni. Terus alasan yang keempat, berdasarkan hadis Abu Hurairah itu makmum tetap membacanya karena adanya pengecualian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bacaan surat Al-Fatihah, itu pada hadis tadi ya. Jadi ini 4 apa tadi? Ada 4 di antara alasannya ya, perbedaan ulama tadi ya. Jadi dari keterangan ini ada keterangan 1, 2, 3, 4 ya, yang berkenaan tentang bacaan Al-Fatihah. Jadi di kalangan para ulama itu di dalam membaca Al-Fatihah itu ada perbedaan ya. Kalau kita kembali pada hadisnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memperkecualikan, yaitu di dalam membaca Al-Fatihah, ya, karena tadi Rasulullah SAW pada waktu beliau membaca, setelah itu ada sahabat yang di belakangnya membaca Al-Quran, ya, akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat itu, ya, janganlah kalian memperbuat yang demikian itu kecuali dengan Fatihahnya kitab, ya, yaitu dengan membaca Al-Fatihah, ya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ya, sedikit ini yang kita bacakan, yaitu yang keenam tentang bacaan Al-Fatihah, ya. Mari kita ikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam sholat, ya, kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, yaitu bacalah surat Al-Fatihah, ya, di setiap rakaat, ya. Intinya kamu membaca Al-Fatihah, kalau imamnya jahar, ya, janganlah kamu mengganggu imam, ya, pokoknya membaca tapi di napa tadi dibaca yang mendengar hanya dirinya sendiri aja, ya, meskipun di beberapa ini tadi ada perbedaan ulama, ya, tentang masalah Al-Fatihah. Tapi kalau kita kembali pada hadisnya tadi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, ya. Mungkin itu aja yang kita bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan satu bab tentang bacaan Al-Fatihah ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari di dalam sholat ini pelajarilah ilmunya, ya, pelajarilah bacaannya, ya, pelajari dalilnya, terus bacaannya, ya, terus artinya, maknanya, ya, sehingga sholat kita berusaha untuk khusyuk, ya, untuk menjadikan khusyuk karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu aja bacaan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Buku tegakkan sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin.